Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Konvensional itu apa sih? Aku ini masih bingung. Ini dan koperasi itu ada di mana anggota berkumpul untuk saling membantu. Jadi prinsip koperasi itu gotong royong. Anggota koperasi itu bisa nabung dan kalau butuh bisa pinjam uang dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Intinya kita tuh jadi anggota gitu ya. Terus kita tuh dapat kemudahan pinjaman gitu. Juga anggota koperasi sekolah loh. Setiap bulan aku nabung di sana dan bunganya rendah. Kalau kita butuh pinjaman, uangnya juga bisa balik ke kita dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha. Anggota bisa dapat SHU ya? Aku baru tahu. SHU itu kayak bagi hasil gitu gak sih? Mirip bagi hasil, aku juga tahu sedikit karena keluarga aku anggota koperasi di lingkungan rumah. Jadi di akhir tahun, kalau koperasi untung, keuntungan itu dibagi ke semua anggota. Semakin banyak simpanan kita, semakin banyak bagian SHU kita. Dan kita menabung juga, kita mendapatkan keuntungan dari SU begitu. Jadi di koperasi itu setiap anggotanya juga punya hak suara. Jadi kita itu ikut dalam pengambilan keputusan di rapat anggota tahunan. Jadi di koperasi itu nggak cuma tentang simpan dan pinjam doang, tapi juga merupakan organisasi yang demokratis. Beda ya dari sama bank. Soalnya kan kalau di bank mah nasabahnya tuh harus diatur-atur gitu sama kebijakannya. Jadi di koperasi itu semua anggota punya hak suara yang sama. Bahkan kalau kita punya anggota baru pun, kita punya hak yang sama dengan anggota yang sudah lama. Kayak lebih adil dan gotong royong gitu. Bantu ekonomi masyarakat, terutama yang butuh modal kecil atau pinjaman dengan bunganya yang rendah. Ya benar, misalnya di koperasi keluargaku banyak yang pakai pinjaman untuk usaha kecil. Jadi mereka terbantu karena tak perlu pinjam ke rentenir yang bunganya tinggi. Ngomong soal bunganya kan di koperasi itu tetap ada. Jadi ini bukan koperasi syariah kan? Koperasi konvensional itu memang masih pakai bunga. Bedanya, bunganya lebih rendah dibandingkan dari bank atau lembaga keuangan yang lain. Tapi tetap ada kok koperasi yang udah syariah. Jadinya kita kalau misalnya butuh simpanan atau pengen ngutang dulu, kita tuh gak harus memberatkan gitu. Kira-kira apa lagi yang manfaatnya? Mengenai SHU, koperasi juga sering adakan pelatihan. Misalnya koperasi di sekolah kita beberapa kali mengadakan pelatihan kewirausahaan biar anggotanya bisa belajar usaha kecil-kecilan. Juga ya, ternyata nggak cuma nabung atau pinjam doang, tapi juga dapat ilmunya. Koperasi sering dianggap sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Orang yang mungkin gak punya akses ke bank bisa tetap terbantu lewat koperasi. Tertarik deh buat daftar jadi anggota koperasi sekolah. Ada iuran atau syarat khusus gak sih? Aku bayar simpanan pokok di awal, terus tiap bulan kita nyetor simpanan wajib. Tapi nggak mahal kok, bahkan uangnya kan bisa balik ke kita juga lewat SHU. Seru juga ya, aku jadi tertarik mau daftar nih. Tapi selain untungnya balik ke kita, ada rasa kebersamaan yang juga saling membantu. Karena koperasi itu didirikan oleh anggota untuk kesejahteraan anggota. Jadi yang lebih diutamakan itu bukan keuntungan yang besar, tapi manfaat kita semua. Sekarang lebih paham kenapa sih koperasi itu penting, terutama buat mereka yang mungkin kesulitan pinjaman di bank. Makanya koperasi bisa membantu ekonomi kerakyatan. Gak heran banyak yang dukung perkembangan koperasi di Indonesia. Oh, aku jadi makin tertarik buat gabung. Makasih ya teman-teman. Penjelasannya bikin aku lebih paham soal koperasi konvensional. Jadi semoga koperasi sekolah kita makin maju dan bisa lebih